Saudara-saudara yang terkasih di dalam Tuhan, kebenaran hari ini berjudul putus hubungan. Ketika Abraham diperintah Tuhan untuk meninggalkan Ur Kasdim, ia meninggalkan negerinya tanpa ragu-ragu. Abraham terus berjalan semakin jauh dari negerinya dan tidak pernah berniat untuk kembali walaupun ia memiliki kesempatan untuk itu. Nah, saudara, tindakan Abraham ini bisa diibaratkan Ur Kasdim telah disalibkan baginya dan dia disalibkan bagi Ur Kasdim. Ya, maksudnya sejak kepergiannya dari Ur Kasdim, ia memutuskan hubungan dengan negeri tersebut. Kehidupan Abraham ini pun menjadi inspirasi dan pola iman Kristiani kita. Beriman itu berarti memutuskan hubungan dengan dunia lama, Bapak Ibu dan saudara yang dikasihi Tuhan. Bisa dimengerti kalau Tuhan Yesus mengingatkan orang percaya agar tidak memiliki langkah hidup seperti Lot yang menoleh ke belakang. Karya keselamatan yang disediakan bagi keluarga Lot gagal atas diri istri Lot karena ia menoleh ke belakang. Rupanya istri Lot tidak rela memutuskan hubungan hati dengan apa yang ada di kota Sodom dan Gomora. Jadi saudara-saudara, tubuh istri Lot meluncur keluar kota Sodom dan Gomora, tetapi hatinya masih tertinggal di kota itu. Masih tertinggal di kota Sodom. Seharusnya Sodom dan Gomora telah disalibkan bagi mereka, telah disalibkan bagi keluarga Lot, dan mereka telah disalibkan bagi Sodom dan Gomora. Ya. Jadi saudara-saudara, orang percaya pada abad mula-mula bisa percaya dan mengikut Tuhan Yesus kalau memiliki prinsip seperti yang ditulis Paulus ini. Tetapi aku sekali-kali tidak mau bermegah selain dalam salib Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab olehnya dunia telah disalibkan bagiku dan aku bagi dunia. Untuk percaya kepada Tuhan Yesus dan mengikuti jejaknya, mereka harus kehilangan segala sesuatu. Mereka bisa kehilangan sahabat, teman, handai tolan, keluarga, bahkan nyawanya sendiri. Mereka disingkirkan dari masyarakat. Bahkan mereka harus mempertaruhkan orang-orang yang mereka cintai karena dimasukkan penjara atau bahkan dibunuh. Saudara-saudara yang dikasihi Tuhan, sementara itu mereka sendiri teraniaya dan bisa berakhir dengan kematian keji dalam bentuk hukuman pancung, disalib, atau dibakar hidup-hidup, dan lain sebagainya. Keadaan ini digambarkan Paulus sebagai dunia telah disalibkan bagi mereka dan mereka bagi dunia. Penderitaan tersebut menjadi kemegahan, bukan sesuatu yang memalukan, karena mengerjakan kemuliaan. Bagi orang Kristen mula-mula penderitaan yang berujung pada kematian sekalipun menjadi sebuah keuntungan yang tidak dapat ditakuti sama sekali. Satu-satunya yang berharga apabila mereka dapat hidup seperti yang dikatakan Paulus dalam Kisah Para Rasul 20 ayat 24. Tetapi aku tidak menghiraukan nyawaku sedikit pun. Asal saja aku dapat mencapai garis akhir dan menyelesaikan pelayanan yang ditugaskan oleh Tuhan Yesus kepadaku untuk memberi kesaksian tentang Injil kasih karunia Allah. Apakah prinsip hidup ini masih dikenalkan atau berlaku bagi kita hari ini? Apakah prinsip seperti ini sudah kita kenakan atau bahkan kita abaikan? Tentu kita harus menjawab, iya, kita masih bisa mengenakannya. Nah, saudara-saudara, kebenaran firman Tuhan memiliki nilai abadi. Bahkan sampai Tuhan datang kembali dan semua yang dinubuatkan itu digenapi. Masalahnya sekarang adalah bagaimana mengimplementasikan, ya, bagaimana menerapkan firman Tuhan tersebut. Ya, kita harus bisa mengimplementasikannya. Seperti Abraham meninggalkan Ur Kasdim dan menjalani hidup pengembaraannya. Demikian pula seharusnya orang percaya meninggalkan kesenangan dunia dan hidup dalam pengembaraannya.
Hidup dalam pengembaraan itu berarti tidak menjadikan dunia ini sebagai hunian yang nyaman, sebagai hunian yang tetap, tetapi sebagai kesempatan untuk mempersiapkan diri bertemu dengan Tuhan di dalam kerajaannya. Dunia ini harus dimengerti, diterima, dan diperlakukan sebagai bukan rumah kita. Sebaliknya, kerajaan Tuhanlah yang harus dirindukan dan diharapkan dengan kuat sebagai rumah abadi setelah kita melalui persinggahan sementara di bumi ini. Jadi saudara-saudara, ketika kita menyatakan percaya, kita telah terhisap sebagai bukan berasal dari dunia ini. Ya, kita telah terhisap dan kita bukan berasal dari dunia ini. Sama seperti Tuhan Yesus bukan berasal dari dunia ini. Prinsip ini mutlak harus dikenakan dalam kehidupan orang percaya. Itulah sebabnya Tuhan Yesus berkata, demikianlah pulalah. Ya, Tuhan Yesus berkata, demikian pulalah. Tiap-tiap orang di antara kamu yang tidak melepaskan dirinya dari segala miliknya tidak dapat menjadi umatku. Jadi, kalau seseorang tidak dapat menjadi murid, berarti ia tidak bisa digarap untuk diubah oleh Tuhan. Jika demikian, apa artinya menjadi Kristen? Ayat ini tidaklah sulit dimengerti pada zaman aniaya, karena mereka semua dibawa kepada kondisi di mana harus melepaskan segala sesuatu untuk menjadi orang percaya, atau tidak sama sekali, sehingga tidak pernah menjadi orang yang diselamatkan. Berbeda dengan kondisi orang-orang Kristen hari ini yang tidak memiliki konsekuensi apapun saat mengikut Kristus. Dalam hal ini kita mengerti mengapa Tuhan Yesus mengatakan bahwa sebelum mengikut Dia, seseorang harus menghitung dahulu anggarannya. Sebab mengikut Tuhan Yesus itu sangatlah sulit, saudara. Sangatlah sulit, ya. Dibutuhkan suatu tekad yang bulat, ya, suatu pergumulan, suatu perjuangan, suatu tanggung jawab yang tiada henti. Dan setiap orang yang mengikutinya harus mengalami putus hubungan dengan kesenangan dunia tanpa terkecuali. Tentu memutuskan hubungan yang telah lama dijalin dengan dunia tidaklah mudah. Akan tetapi kesulitan bahkan penderitaan besar tersebut akan membuahkan berkat besar yang tidak terkatakan. Inilah yang seharusnya menjadi kemegahan kita semua atau kebanggaan kita sebagai orang-orang percaya. Sola Gracia.